Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hidayat Fakaubun dalam rencana pengembangan potensi wisata di Kota Tual. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Pulau Bair adalah salah satu destinasi wisata yang dimiliki Kota Tual. Pesona Pulau Bair juga dinobatkan sebagai bagian dari belahan surga yang jatuh ke bumi dengan keindahan alam yang sudah diakui dunia. Untuk menuju ke Pulau Bair di Kota Tual, kita dapat menggunakan angkutan udara dengan waktu tempuh 1 jam 35 menit dari Pulau Ambon menuju ke Bandara Ibra di Key Kecil. Inilah gambaran Pulau Key Kecil dimaksud. Dan begitu kita masuk ke Bandara Ibra di Pulau Key Kecil, kita kemudian dapat menggunakan angkutan darat menuju ke Kota Tual. Kita juga dapat menggunakan angkutan darat dari pintu masuk kita di Kota Tual, yaitu dari Jembatan Usdek menuju ke Desa Dulah atau Desa Tamedan. Dari Desa Dulah atau Desa Tamedan, kita dapat menggunakan transportasi laut berupa speedboat dari Tamedan menuju ke Pulau Bair. Ya, seperti inilah kondisi Pulau Bair yang kita miliki. Namun karena kurangnya fasilitas pendukung yang ada di sekitar Pulau Bair, maka wisatawan hanya dapat menikmati Pulau Bair dalam jangka waktu 1 hingga 5 jam. Pesona Pulau Bair kemudian hanya dapat dinikmati di bagian atasnya saja. Namun keindahan pesona laut atau terumbu karang yang terdapat di dalamnya tidak dapat dinikmati. Dalam rencana pengembangan kami mengusulkan beberapa fasilitas tambahan yang kemudian dapat menunjang wisatawan untuk lebih lama tinggal di daerah sekitar Bair. Untuk itu maka kami usulkan beberapa hal yang kemudian dapat menjadi perhatian kita bersama. Ya, inilah hasil rancangan kami. Dapat terlihat di sini bahwa ini adalah kawasan Pulau Bair, sementara di sebelahnya adalah kawasan Pulau Ohimas. Ini adalah jalur transportasi laut jika kita menggunakan kapal untuk memasuki Kota Tual dengan jalur seperti ini. Sementara dari Kota Tual untuk menuju Bair kita melalui jalur ini. Dapat terlihat di sini bahwa kondisi Pulau Bair yang begitu asri dan alami, untuk membangun fasilitas tambahan yang ada di atas pulau ini dirasakan sangat tidak memungkinkan mengingat ukuran pulau dan kondisi alam yang tidak mengizinkan kita untuk lebih banyak mengeksplorasi daerah-daerah ini sebagai daerah tempat tinggal atau hunian yang membuat kita lebih nyaman dan lebih lama berada di Pulau Bair. Memasuki daerah yang dirancang, ini adalah gambaran dari areal yang kita jadikan sebagai daerah peristirahatan. Ini adalah gundukan dari pasir pantai yang sengaja dibuat untuk menciptakan satu daratan tersendiri guna menghindari kerusakan di bagian daratnya. Gundukan ini dapat dibuat dengan cara menancapkan pemecah ombak atau semacam talut dalam bentuk cincin yang kemudian diisi dengan material padat berupa batuan di alas bagian bawahnya, sementara antara 1 sampai 50 cm di atasnya dihamparkan butiran-butiran pasir sehingga dapat menjadi areal tersendiri yang kemudian dapat digunakan sebagai fasilitas olahraga atau apapun yang ada di sini. Sementara di bagian jembatan yang sudah dibuat ini kemudian ditempatkan semacam cottage guna membuat orang lebih betah untuk berlama-lama di daerah sini. Sementara ini adalah tempat berkumpul untuk bersantai, sekedar minum kopi atau semacam kedai lah. Alat transportasi lain yang memungkinkan juga untuk dilaksanakan kemudian adalah alat angkutan udara yang lain dalam rangka mempercepat proses
perjalanan wisatawan. Ini jika dibutuhkan. Baik, saya ajak kita untuk masuk melihat kondisi 3 dimensi dari rencana yang sudah kami buat. Sebagaimana sudah saya gambarkan tadi bahwa ini adalah jalur kapal saat kita masuk ke wilayah Kota Tual, dan ini adalah jalur kita untuk memasuki daerah Bair dari Kota Tual. Sebelum kapal masuk ke areal Kota Tual, yang saya usulkan di sini adalah salah satu ikon atau ucapan selamat datang dalam rangka mensosialisasikan juga apa yang kita miliki di daerah sini, potensi sumber daya yang sudah kita miliki di daerah sini, sehingga dari jauh tampak keadaan penyambutan yang pertama diterima oleh para wisatawan saat berkunjung ke daerah Kota Tual dari arah Banda. Kemudian dapat kita lihat di sini saat kita masuk dari Kota Tual. Ini adalah jalur kita masuk dari Kota Tual. Yang saya usulkan adalah sebuah tambatan perahu di daerah ini, dan kemudian di sini adalah daerah peristirahatan yang dimaksudkan. Mari kita lihat lebih dekat apa saja yang ada di dalamnya. Ya, seperti ini keadaannya. Jika kita lebih dekatkan lagi, maka seperti ini keadaannya, cukup tertata dan asri, indah. Jika kita berada di atas gundukan pasir yang sudah diciptakan, maka akan terlihat seperti ini, saudara-saudara. Jika kita maju lagi, baik, ini adalah kondisi yang diharapkan akan dapat kita nikmati di areal yang sudah dirancang. Jika kita ingin lebih dekat lagi untuk melihat keadaan di dalamnya, maka ini adalah kondisi kedai kopi atau rumah makan. Iya. Dan kemudian ini adalah kondisi salah satu dari rumah atau cottage yang dibangun. Iya, saya kembali ke bawah. Seperti ini keadaannya. Mungkin masih sangat sederhana. Dan jika kita datang dari arah laut, maka pandangan yang akan kita nikmati adalah sebagai berikut. Untuk menuju ke pelabuhan laut
atau tambatan perahu yang ada. Jika saya lebih dekatkan lagi, iya, seperti itu keadaannya. Dan pada saat kita masuki kita berada di atas pulaunya, maka gambaran yang bisa terlihat adalah sebagai berikut. Naik lebih tinggi, iya, seperti ini keadaannya. Oke. Baik, ini adalah sebuah usulan dari kami yang kami harapkan dapat menjadi respon yang mendapatkan cukup respon yang baik, dan semua dilakukan dalam rangka menuju kepada kebaikan dan perbaikan. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.